Baik, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penulisan tugas akhir untuk mahasiswa D4 Teknologi Laboratorium Medik yaitu dalam bentuk skripsi. Jadi sebelum penulisan skripsi kita harus tahu dulu bagaimana pedoman dalam penulisan skripsi tersebut. Jadi pertama kalian mendownload dulu pedoman teknik penulisan tugas akhir pada website Raja Wali. Nah, pada pedoman ini nanti akan diuraikan bagian-bagian yang akan kita tulis, yaitu ada bab 1, pendahuluan, kemudian bab 2, tinjauan pustaka, bab 3 itu metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 pembahasan. Sebelumnya, ini ya, ada sistematika penulisan tugas akhir, teknik penulisan, contoh tabel, contoh gambar, halaman sampul, halaman persetujuan, pengesahan, pernyataan, lembar kegiatan, dan riwayat hidup penulis. Jadi, setiap kalian bimbingan itu harus membawa pedoman penulisan tugas akhir dan juga lembar kegiatan bimbingan tugas akhir. Nah, jadi nanti untuk format lembar kegiatan bimbingan tugas akhir itu bisa dicek di pedoman ini. Nah, bagian pertama yaitu sistematika penulisan tugas akhir. Pasti dalam pembuatan dokumen bagian awal harus ada halaman sampul. Halaman sampul yang terdiri dari informasi umum tentang tugas akhir. Halaman sampul itu terdiri dari judul skripsi, kemudian nama penulis, logo institusi, dan identitas prodi, fakultas, dan institusi juga. Nah, kemudian ada halaman persetujuan dan halaman pengesahan. Ini akan dilampirkan setelah menyelesaikan bab 5 atau sidang setelah menyelesaikan sidang hasil. Halaman pernyataan juga, begitu juga abstrak. Sedangkan kata pengantar itu kita masukkan untuk pembuatan proposal. Jadi untuk proposal itu terdiri dari halaman sampul, surat persetujuan sidang proposal, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar dan lampiran jika ada, kemudian bab 1, bab 2, dan bab 3. Iya, kita langsung masuk untuk ke daftar bab 1, yaitu bab 1 berisi pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima hipotesis penelitian, dan yang keenam itu manfaat penelitian. Nah, secara garis besar untuk hipotesis penelitian itu hanya untuk penelitian yang selain deskriptif ya. Jadi untuk penelitian dengan rancangan metode deskriptif itu tidak melampirkan hipotesis penelitian, tapi kecuali deskriptif itu harus melampirkan hipotesis penelitian. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Sedangkan untuk manfaat penelitiannya itu terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis. Untuk manfaat praktis itu lebih ke bagaimana hasil penelitian peroleh itu kebermanfaatannya bagi masyarakat itu seperti apa. Sedangkan untuk teoritis itu lebih ke ilmu pengetahuannya, akademisinya. Latar belakang itu berisi tentang poin-poin atau data-data yang mendasari kenapa kita mengambil
topik penelitian kita gitu. Jadi biasanya latar belakang itu berisi tentang masalah. Jadi kenapa kita harus melakukan penelitian itu biasanya dimulai dari masalah di lapangan ataupun yang berhubungan dengan teorinya nanti gimana. Jadi jangan hanya masalah di lapangannya bagaimana, tapi dasar teorinya belum ada, itu tidak baik. Jadi harus ada masalah yang didasari juga dengan teorinya. Jadi untuk latar belakang harus ada buku ilmiahnya dan juga jurnal-jurnal yang judulnya sesuai dengan topik penelitian yang kita ambil. Nah, nanti ini berisi di latar belakang. Untuk penyampaiannya mungkin kita bisa dari bagian umum dulu, kemudian baru khusus ke topik penelitiannya. Jadi itu untuk latar belakang. Nah, identifikasi masalah itu adalah poin-poin ringkas dari latar belakang. Jadi akan diuraikan dalam bentuk paragraf. Rumusan masalah juga dalam bentuk paragraf. Tujuan penelitian tadi, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, kenapa ada tujuan khusus? Itu nanti akan menjawab kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian kita. Jadi kesimpulan nanti akan berdasarkan dari tujuan khusus penelitian. Sedangkan saran pada penelitian kita itu akan berdasarkan dari manfaat penelitian kita. Nah, sedangkan merumuskan manfaat penelitian itu berdasarkan data hasil penelitian itu manfaatnya nanti bagaimana, baik dari untuk masyarakatnya nanti gimana atau untuk peneliti dan akademisi yang akan memilih topik penelitian kita. Untuk tinjauan pustaka itu alangkah lebih baik harus dari buku ilmiah, ya, dari buku ilmiah. Dari e-book juga tidak masalah, tapi alangkah lebih baik buku ilmiah. Kalau misalkan ada jurnal juga nggak apa-apa, tapi yang diutamakan dari buku ilmiah. Nah, tinjauan pustaka itu adalah dasar teori dari latar belakang ini, ya. Untuk kerangka teorinya, kerangka teori itu lebih ke faktor-faktor yang mempengaruhi data yang mau kita teliti. Kemudian metodologi penelitian, nah itu harus berdasarkan buku, ya. Jadi jangan lupa bukunya jangan hanya buku ilmiah untuk penelitian, tapi juga ada yang untuk metodologi penelitiannya. Itu bisa Ari Kunto, dan mungkin kalau misalkan lebih baik buku metodologi penelitian kesehatan. Nah, untuk rancangan penelitiannya itu bisa deskriptif, bisa eksperimental. Kerangka penelitiannya nanti berupa bagan. Variabel penelitiannya nanti dibagi ke dalam independen dan dependen. Definisi operasional variabelnya itu adalah variabel-variabel yang akan diteliti. Dan definisinya itu bukan definisi sesuai buku teori, tapi definisi sesuai penelitian kita. Populasi dan sampel penelitian mungkin bisa dimasukkan kriteria sampelnya berapa, ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Teknik pengumpulan data dan juga prosedur penelitiannya, kalau misalkan deskriptif atau eksperimen itu boleh dimasukkan prosedur kerja dan alat serta bahan yang digunakan. Untuk pengolahan dan analisis datanya itu diuraikan dalam bentuk paragraf. Mungkin untuk proposal, pengolahan datanya kita bisa menampilkan template tabel hasil penelitian nanti. Jadi setelah dapat data penelitian, bentuk template tabelnya itu seperti apa, itu bisa dimasukkan untuk pengolahan data. Terus lokasi dan waktu penelitian. Nah, setelah bab sampai bab 3 beres, itu dilakukan sidang proposal, kemudian penelitian, dan setelah penelitian dilanjutkan merumuskan bab 4 dan bab 5, kemudian melampirkan beberapa berkas seperti surat bukti
telah melakukan penelitian, kegiatan bimbingan, dan sebagainya, lalu dilanjutkan dengan sidang tugas akhir. Nah, secara garis besar itu adalah tugas akhir nanti yang dibikin dalam bentuk skripsi. Nah, selain itu di latar belakang nanti juga ada harus ada ya kutipan dari beberapa jurnal yang akan menguatkan masalah penelitian kita. Nah, bagaimana cara mengutipnya itu dijelaskan pada bab berikutnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke teknik penulisan? Belum ada, Bu. Oke, cukup ya. Nah, untuk berikutnya itu mengenai teknik penulisan. Bimbingan, kalau bisa, itu bimbingannya kita nanti secara langsung, kalaupun tidak nanti secara daring pun melalui Zoom. Nah, tapi yang pasti penulisannya itu sudah sesuai margin yang terdapat pada pedoman penulisan tugas akhir. Jadi batas atasnya 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan juga 3 cm. Nah, untuk abstraknya itu tidak boleh lebih dari 200 kata ya. Jadi mungkin untuk sekarang masih awal, kita harus mencari buku ilmiah dan juga jurnal-jurnal yang akan dipakai dalam perumusan latar belakang. Nah, ini adalah beberapa cara dalam merujuk jurnal. Jadi harus ada nama penulis artikel, judul artikel, judul jurnal. Ini untuk penulisan di daftar pustaka. Sedangkan untuk penulisan di latar belakang itu hanya nama akhir dan tahun, ya, hanya nama akhir dan tahun. Oke, jadi untuk bimbingan hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.